Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Pagi hari ini dalam rangka memanfaatkan waktu kita yang bertugas, kita utamakan fokus pada tugas pokok kita, yaitu melayani siswa kita. Sebagai konsekuensi dari tugas kita, salah satunya kemarin adalah pengisian syukur nih atas segala limpahan kesehatan, semangat, sempat, nikmat. Materi kita kali ini adalah kemarin baru hari jam segini kemarin saya ditodong dulu. Beliau untuk menyampaikan mumpung belum ada siswa, dan juga mohon maaf kalau nanti persiapannya ekspektasinya tidak sesuai yang diharapkan. Kali ini kita nanti akan sharing berbagi tentang artificial intelligence. Ini hal yang baru dan viral dan sudah banyak manfaatnya, tidak hanya di pembelajaran Bapak Ibu, di sektor-sektor yang lain. AI ini sudah merambah di berbagai macam sektor kehidupan kita, sehingga mau tidak mau kita juga harus tahu dan paham mengenal artificial intelligence. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer dan mesin mensimulasikan kecerdasan manusia. Contoh kalau dalam kehidupan biasanya itu ada namanya asisten digital. Jadi orang sekarang ini tidak perlu asisten sama orang atau sama pribadi yang biasanya ada stimulus tertentu. Untuk mengenai itu barangkali bisa menggunakan asisten digital atau asisten virtual. Ini juga alat, kalau zaman sebelum adanya smartphone ada VPN. Kemudian lagi teknologi GPS itu juga termasuk AI. Jadi kalau kita ke tempat tertentu belum tahu sama sekali, maka kita ingin tahu lebih dulu, survei lewat virtual, maka kita juga bisa mengetahui. Kemudian lagi teknologi yang termasuk AI itu adalah kendaraan otonom atau kendaraan tanpa driver. Ini juga sudah banyak dikembangkan oleh teknologi kendaraan atau teknologi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif. Ini teknologi ke depan cocok untuk Pak Jati yang mau pulang ke mobilnya itu di sekai bisa otomatis langsung korban ngarep kembali. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah alat AI atau generatif ya, atau chat GPT, ini yang biasanya kita pakai. Beberapa aplikasi AI yang berguna untuk pembelajaran ada banyak Bu di internet itu ya, tapi saya kemarin hanya mempelajari beberapa hal dan yang sudah pernah saya praktekkan. Jadi yang saya sampaikan ini berarti sudah pernah saya praktekkan. Beberapa aplikasi AI yang berguna, di antaranya ada Canva. Canva itu orang artinya ada, dan kita ini beruntung sebagai seorang guru dapat fasilitas dari negara, yaitu email guru ID. Itu kita tidak lagi mendapatkan versi yang biasa, kita ini mendapatkan versi yang profesional. Mudah-mudahan saja Canva yang akun yang guru belajar itu kalau kita buat daftar untuk Canva ini, kita tidak hanya versi yang free,
saja, tapi sudah tingkatannya ke profesional. Dimohon itu dimanfaatkan. Jadi utak-atik merupakan alat desain grafis yang sangat mudah dan buat saya mudah. Tapi kalau dibandingkan dengan Photoshop lebih mudah ya Canva, karena template-nya sudah disiapkan, kita hanya nempel gitu saja. Tapi kadang-kadang dasar-dasarnya kita yang kurang berani mencoba, kurang berani latihan, kurang berani memanfaatkan, sehingga makin lama kemampuannya tidak makin bertambah, tapi menjauh. Di sisi lain, aplikasi itu selalu mengalami pembaruan, sehingga kalau kita tidak mengikuti atau jarang kita pakai, ya kita akan semakin tertinggal. Yang kedua adalah aplikasi namanya Powtoon. Powtoon ini adalah alat yang memungkinkan guru membuat animasi menarik untuk presentasi dan materi pembelajaran. Ini Pak Oni cocok ini sebenarnya, karena ada sisi seninya, dengan berbagai macam karakter. Cuma Powtoon ini berbayar. Kalau kita nyoba hanya yang versi free, itu pun durasinya hanya sampai 3 menit. Kalau kita mau menggunakan atau memakai atau membuat sebuah animasi, paling durasinya, dan itu template yang kita pakai bukan template yang free, sehingga tidak bervariasi. Kalau mau yang profesional harus berbayar. Sempat saya praktekkan ini untuk membuat, ketika itu saat COVID tidak ada pembelajaran tatap muka, saya mencoba untuk membuat foto 3 menit. Waktu yang harus saya gunakan, waktu yang harus saya pakai untuk membuat kurang lebih 4-5 jam, karena masih belajar. Jadi untuk buat durasi yang 3 menit, lengkap tulisan, ada orang bergerak, ada suara, ada tulisan, 3-4 jam. Ya, karena bisa dari pemula. Yang ketiga, webpic.com. Ini adalah presentasi yang ada teknologi AI-nya, sehingga Bapak Ibu kalau misalkan perlu membuat presentasi yang tepat, bisa masuk dulu ke webpic.com. Syaratnya biasanya Bapak Ibu, semua aplikasi yang ada di internet itu selalu menggunakan akun email ya. Ini wajib ya. Sehingga kalau tidak pakai email biasanya tidak bisa daftar, harus ada akun email. Kemudian lagi yang keempat adalah Vid.io, yaitu generator video AI. Ini juga bisa membuat video dengan cara teks kalimat, kemudian ada aplikasi di situ, kemudian dikonvert menjadi sebuah video. Ini juga berbayar loh. Artinya sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita ingin memaksimalkan fitur, memaksimalkan yang ada di aplikasi itu, maka kita juga harus. Kalau mau yang biasa saja, ya kita pakai yang free. Yang kelima, OpenAI ChatGPT. Ini nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu. Saya yakin di antara Bapak Ibu guru sudah banyak mendapatkan DMGMP, sehingga saya bukanlah orang pertama yang memberi informasi tentang masalah ini. Cuma nanti kita bisa saling berbagi bagaimanakah OpenAI ChatGPT untuk pembelajaran. ChatGPT
adalah kecerdasan buatan yang cara kerjanya memakai format percakapan. Teknis sederhananya adalah seperti kita bertanya dengan guru kelas. Ini hebatnya ChatGPT, kita bisa bertanya apa saja dan dia juga bisa langsung menjawab dalam waktu yang singkat. Dan ini adalah program yang sudah diberikan atau diluncurkan tahun 2015, yaitu oleh Elon Musk. Manfaatnya: penyedia informasi, fungsi utama dari ChatGPT dalam informasi dengan mengajukan pertanyaan dengan topik yang diinginkan. Ini kalau jatuh ke tangan anak-anak atau ke siswa bagaimana? Dia ada masalah. Ini internet ya, kita tidak mungkin bisa menyeleksi atau melarang atau apa. Ya, tugas berat kita adalah ketika kita membuat tugas kepada anak-anak, ya kita harus membahasnya. Itu yang poin harus dilakukan. Jangan asal anak copy paste dicetak, ditumpuk, cetak. Nah itu yang tidak membekas pada diri peserta didik. Pemberi saran. Ternyata ChatGPT ini bisa dipakai untuk kalau kita berkeluh kesah, apa istilahnya? Curhat. Bisa curhat gitu. Hari ini saya sakit, apa yang harus saya lakukan? Maka saya coba tidur. Salah satunya adalah jalan-jalan, cari teman untuk ngobrol. Artinya mesin itu menyarankan seperti itu. Jadi langsung bisa. Tapi dia tidak tahu kalau kita tidak punya uang. Jadi bisa dipakai sebagai alat curhat. Meningkatkan produktivitas. Ini yang kemarin juga disampaikan oleh pemerintah viral ya. Kerja kita akan dipangkas 4 hari saja cukup karena terbantukan oleh teknologi namanya AI. Salah satunya adalah ini faktornya. Tapi untuk penerapannya dan lainnya mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau ada tugas 10 misalnya dalam hari yang harusnya biasanya tanpa AI itu butuh waktu 4-5 hari, dengan adanya AI sehari selesai. Artinya efektivitasnya lebih. Oleh itu secara iso Pak. Jadi kalau anak dapat tugas dan tahu tentang ini, ya jelas dia akan melakukan. Tergantung ke anaknya juga. Kekurangan dari ChatGPT, input yang dilakukan sebelumnya adalah manusia, sehingga jawaban yang ada hanya berlandaskan hal tersebut, sehingga kadang-kadang kredibilitas dan keabsahan jawaban tidak bisa dijadikan landasan sepenuhnya. Artinya sisi sisi humanisnya tidak ada, tidak bisa melihat wongki pas lagi duit atau wongki pas lagi ngapain. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya jawabannya sifatnya adalah normatif umumnya. Saat ini kamu masih terbatas mencari informasi di BPT yang kaitannya dengan informasi maksimal tahun 2021. Jadi kalau misalnya pemenang pemilu tahun 2024 Indonesia, mesin ini belum bisa menjawab. Yang ketiga, sifat alami robot, yakni untuk beberapa pertanyaan kadang kurang kontekstual seperti yang kita inginkan. Jadi tadi sifatnya hanya yang umum saja, yang lebih
spesifik dia belum menyentuh hal itu. Cara pakai GPT ini, cara menggunakan secara ulang nanti kita praktek bersama-sama. Kalau sudah bisa semua malah langsung saja kita buat tugas sekolah, langsung pakai tugas. Dan nanti untuk mendapatkan sertifikat harus mengumpulkan tugas. Itu copy paste atau apa, yang penting ada tugas yang masuk. Nah, kita tahunya ada tugas untuk bukti bahwa mengikut kegiatan ini. Buka browser, kemudian ini untuk masuknya ya di bikin pakai OpenAI. Oke, Pak. Baru untuk memanfaatkan ChatGPT untuk pembelajaran. Yang pertama nanti bagaimana cara Continue with kalau Google. kita membuat modul Continue ajar, with Google. Bawah. membuat presentasi, Bukan. membuat Bawah lagi. assessment. Nah itu. Ini biasanya 3 hal yang biasanya kita lakukan. Berikutnya. Untuk lebih lanjut, barangkali Bapak Ibu bisa connect laptopnya ke internet di WiFi Google. Kalau yang sudah nyambung, kita mau nyoba ChatGPT-nya. Kalau sudah connect ke internet, Oh ini ada. Pilih salah satu. ini ya, Yang ini. OpenAI. Ya. OpenAI. Bisa pakai HP, bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Kalau sudah, kita pilih saja, akan muncul tampilan awal seperti ini. Yang koneksi internetnya lancar, insya Allah ya. Ya sudah ini. OpenAI Tinggal mencet aja. sudah. Enter, muncul seperti ini sudah. Sudah. Muncul sini. Muncul tampilan seperti Ya, hari ini. ulang tahun. Ulang tahun. Ini. Oh ya, Ya. ulang tahunnya. Tanggal lahir. Kemudian kita login, atau kalau belum ada login pakai sign up dulu, nanti akan muncul. Bisa bahasa Indonesia. Login. Bisa bahasa Indonesia. Karena saya sudah Udah, Pak, itu, Pak. biasa saya pakai sehingga Mau buat tidak apa, perlu jangan? konfirmasi Ikut, dan dengan ikut. Iya, saya. Kaisa. Ya. Itu bahasa Inggris. Untuk yang jarang-jarang dipakai, biasanya maka muncul permintaan untuk Mana pilihan emailnya. bahasa? Pas ngecatnya, kita ngecat pakai bahasa Indonesia. Bisa. Emailnya kalau bisa pakai yang digunakan untuk browsing itu sehingga include. Karena sekarang teknologi di Google Chrome itu setiap kali kita menggunakan akun email, maka itu akan direkam sehingga kita bisa mengetik. Contohnya, dan beberapa akun yang pernah saya pakai termasuk Pak Ridwan, sehingga kalau sudah terkonfirmasi emailnya, maka akan tampil seperti ini. Sudah sampai mana Pak Jaki? Sudah sampai ketemu ChatGPT? Oh yang hitam tadi. Yang hitam tadi klik login atau sign up. Kalau yang background hitam ada burung yang terbang, klik login, diarahkan pada akun Gmail, akun Google, akun Google sama.
sudah ada tampilan seperti ini. Ini baru kita masuk ke chat GPT. Nah, kita sudah siap untuk memanfaatkan chat GPT. Bisa dikasih temanya, apa tema untuk IPS kelas 7 salah satunya apa? Kebutuhan pokok apa? Buatkan modul aja kelas 7 Bagaimana tanya tanggal ulang tahun? Udah milih salah satu dari tempat. Milih salah satu. apa kelas 7? Nah ini kelas 7 apa ya? Tanggal Kelas 7 awal materi, contoh materi. Semester awal ya? Iya. Peta. Wah. Oh iya sih. Materi apa? Ini milih salah satu. Bu. Misalnya di sini saya ingin membuat pembelajaran kelas 7 IPS materi kebutuhan pokok. Semakin spesifik dengan perintah, maka hasil yang didapatkan juga semakin. Kita tinggal klik anak panah yang warna hitam, langsung sampai dengan desain pembelajaran. Referensinya untuk hasil akhirnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Biasanya kalau dalam ada pengayaan atau tugas kelompok atau penilaian, maka perlu ditambahkan atau diselipkan. Tapi secara umum Organisasinya itu SMP. organisasi sampai masih mau masuk. Udah enter. Pojok Bu, pojok. Tak gawe terus loh Mas, kok gak iso ya. Selanjutnya. Wes, masukkan sandi Anda. Iki sing apa iki? Sandi Gmail. Sing anu iki. Terus Poin selanjutnya. Loh, Loh, salah. iku sandiku loh. Saya coba lagi untuk lupa sandi. Mana ya? Lagi, ketik lagi. Aku gawe sandiku sing lawas kan enggak S nya gede ya. Nah, Ayo. Mau sandi sama ruwet. Wis bener lho Kak. Loh. Terus sudah gitu. Lanjutkan. Buka iso. Wis tak wis kena kok. Wis bener kok. Kemudian perintah yang Gak kedua, apa-apa, gak apa-apa. Itu semua. buatkan rencana pembelajaran dengan materi peristiwa sekitar proklamasi untuk 2 kali pertemuan
maka kita juga harus menggunakan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Hasil dari yang disampaikan ini sudah nanti bisa kita cetak ditukar ditukar sertifikat. Warung kopi, Mas. Warung kopi. Warung kopi. Paling enggak Hanya 4. iya, caranya gini Mas. Iya, 4. Ya, dikonfirmasi. Kopi. Ya. Terus kemudian kita buka buat Bosan? ini harusnya kan ada bagian atas kan muncul ya. Mapel atau apa ya? Harus belakang. Nah ini dicetak diurutkan sertifikat termasuk hasil dari Bisa. nanti dikumpulkan di sekretaris tombel. Diberi nama satu. Ya, nanti kan ada lagi presentasi, ada lagi buat pertanyaan juga. Jadi paling tidak ada 3. Nanti tolong cetakannya dikumpulkan di sekretaris tombel SMP Ganyetis yaitu Bu Ayu Winanti. Pak Setio. Oke. Dua anak. Mohon sesuaikan dengan mapel masing-masing. Mohon sesuaikan dengan mapel masing-masing. Jadi kalau mapelnya IPS, ya tolong buat modul yang kelas 8, yang kelas 9. Ya ini sudah buat sudah. Ada yang belum bisa copy paste tempat yang baik. Nah ini ya. Enggak ketok. Baru kita Terus Mas, seperti ini. Buat modul aja ini. Modul aja sama mau bahasa Inggris kelas Ini ya. semester. Belajar bahasa Inggris. Iya, Iya. bahasa Inggris. kita ngambil hasil yang dicetak tadi. Terus semester, nggak ada semester. Ya boleh. Semester 2. Paling mana? Enter. Ya, Mbak Anu. Oh, kirim. Kalau sudah disimpan, Kirim. Di Ya itu. iki. Ya. Rangnya. Ya. bagian bawah dikasih buku mapelnya. Coba hai. Tetapnya tekno. Ini tadi malam Mojokerto. saya mencoba tanya Beli nasar di kepada Mojokerto. TSBB. Area mana? Jika Anda akan memberikan materi tentang pemanfaatan TBB, apa yang harus dipersiapkan? Curhat saya. Oke. Tuku Ada kue di 8 pasar. poin. Yang pertama pahami materi Tuku di kue kendaraan. tuku roti Bebasnya ya. Yang kedua siapkan materi presentasi ya. Ini tok. Jawaban umum ya. Yang ketiga tunjukkan contoh penggunaan. Beri penekanan pada keamanan dan etika. Ini yang tidak dimiliki oleh ahli adalah attitude-nya ya. Sehingga kita sebagai guru harus menekankan itu ketika Sit kita up. Login. Login. menyampaikan informasi itu harus ada J. hal yang menjadi penekanan, terutama yang bersifat attitude, perilaku. Libatkan audiens, ini yang tadi saya kurang lagi.
Continue. Tidak di sini. Ini aja. Kemudian berikan sumber referensi gambaran. Ya. Kemudian minta umpan balik. Nanti di akhir nanti perlu ada umpan balik. Ya itu akunnya jenengan klik. Ya. Sudah. Itu chat itu. Bawa sendiri tuh. Ah, iya itu diketik. Kok kamu udah nggak di sini? Nomor aduh aja. Ya soalnya HP. Soalnya tuh HP. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Tampilan layarnya kan lebih besar tentang soalnya. Hah? Soalnya saya membayar betul. Iya, betul. Ya. Artinya nanti kalau dikumpulkan, tapi akan tidak tentu. Ini masih belum. Iya. Sekarang kita lanjut untuk mendesain presentasi. Yang buat ngobrol aja pada grupnya betul. Satu bu ya. Terus permintaan Baru. keluar ini apa ya? Ini tik. Nah, sekarang baru. Jangan terbebani loh ya, nanti satu masalah. Karena kalau kita menggunakan teknologi dulu, logikanya itu harus lebih ringan. Nah, teknologi itu malah repotin, berarti kita tidak bisa memaksimalkan. Gitu ya, agak. Iya, berarti kalau dipertanyakan, ya. Karena pemanfaatan teknologi itu adalah untuk memberikan keselamatan. Tadi, kalau kondisi tadi, iya. Kan beda dengan komputer. Musiknya lalu waktu pastanya sedikit lagi. Iya, kalau pakai HP Pak, ya kita kerjanya sama sebenarnya. Cuma HP ini ada wordnya enggak dulu. Nah, kalau ada bisa kita copy, buka lembar baru Word, baru kita tempel, kita pastekan, baru kita simpan. Seperti sama. Kalau misalkan belum terinstall Word, bisa masuk ke Google. Misalnya kan ada Google Doc, itu juga bisa diinstal. Makanya simpanannya bersifat cloud atau virtual. Dengan program itu juga kita Apa? Belum. Perlu diajari. Santai bro. Sabar. Break. Coffee break dulu. Tapi dibayarkan saja. yang selanjutnya. Silakan dibuka webit.com. Ya, Bisa. Webit tab juga nggak apa-apa. Tergantung presentasi.
webik.com. Ini adalah kantor webik.com. Ini tampilannya seperti ini. Selalu bertanya, kalau kita menggunakan akun yang belum pernah masuk sama sekali, pasti akan muncul di pojok kanan atas. Nice to meet you. Belum, iya login dulu. Tadinya misalkan dengan akun Google-nya. Personal use, kartu kita dulu. Webik. Dipakai secara pribadi. Terus ya pertanyaan Atas Pak. Sama aja. Tampilannya agak sama. Ini setelah wajib, Bu. Ya. Kemudian kita pilih personal use. Lo belum lanjut. Nah, udah. Guys. Sama. Klik. Personal use. Udah. Oh, bentar, Pak. Sudah tanda seperti ini. Sudah. Coba cari yang ahli presentasi member. Ikut saja. Ini AI presentation maker. Bukan yang bawah, Pak. Kursornya arahkan ke bawah. Itu loh, AI itu loh. Kotak-kotak. Sebelahnya AI presentasi maker. AI presentation. Bawah, atas. Lagi. Atas lagi. AI presentation. Biru Pak, yang biru. Nah. Sudah tampil sama? Kalau tutup dulu. Sudah, Pak. Get start. Topiknya apa? Judul. Judul apa? Mapel apa? Topiknya pelajaran literasi apa? Pelajaran Let's go. Skip. Yang minta login, ada tampilan continue with Google, diklik, pilih saja sesuai namanya, konfirmasi. Saya bahasa Melayu. Dating tuh. Dating kan. Nggak bisa login. Itu temanya itu. Sembarang, Pak. Biasanya browser yang sering kita pakai
ada ya. Auto aja. Auto. Iya, kalau saya tadi membuat RPP, materinya adalah peristiwa sekitar proklamasi. Nanti jangan sesuaikan dengan yang tadi. Ya, ini topiknya itu. Untuk Materinya apa? unitnya ini Materi banyak ada, makanya kita kasih auto. Iya. Auto saja, bukan otomatis. Karena ini ada Indonesia nggak di sana? Nggak ada. Justru sini adanya malah bahasa Jawa. Aplikasi segala itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia kalau bahasa Jawa ini kayak gitu. Ya, saya pilih auto saja biar otomatis sesuai dengan. Hah? Presentasi. Kita tulis saja misalnya Sudah, Pak, itu tinggal ngedit aja, Pak. peristiwa Kayak kan bahkan ya. sekitar proklamasi. Ini untuk temanya ya. Ini untuk tema template itu. Kalau ini untuk tulisan. Ini dibiarkan saja. Kalau ini Kurang lebih ada untuk berapa? ornamen-ornamennya. Kita bisa memilih Cuma ini kan otomatis. Otomatis. Jadi kayak teksnya ada otomatis, Pak. Materinya. kita bisa memilih template-nya. Tapi tidak bisa. Kamu ada dalam buku. Jika ada. Kita pilih yang minimalis misalnya. Ya kan ada. Kalau pilih yang ini baru kita klik generate presentasi. Kita tunggu hasilnya. Halo, kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah dibuatkan oleh peristiwa penting sekitar proklamasi hasilnya. Iya, langsung dibuat. Makanya kita auto. Ini ya. Iya. Bagian bawah tadi. Macam-macam tampilan. Iya. Sesuaikan dengan RPP atau modul ajar yang dengan itu tadi. Apa? Apanya? Bawa. Nah, iya. Setelah itu kalau sudah muncul kita bisa merubah gambar yang ada baru. Gambarnya kan nggak sesuai ini. Waktu peristiwa proklamasi kok wong laptopnya mau dulu ya. Bisa kita atur, kita ubah di sini. Ya, kayak ini. Bagian kiri, fotonya kita klik. Generate. Ya. Kalau ada di laptop dengan bisa pakai akun media. Kalau tidak ada, kita mengandalkan yang disediakan oleh aplikasi. Tinggal kita ketik. Bahasa Inggris, Pak. Nah, bahasa Indonesia. Melayu kalau dari Indonesia. Proklamasi Indonesia. Tapi jangan dulu proklamasi Malaysia. Nah, sehingga langsung menyesuaikan aja. Tinggal kita klik. Iya. Nah, ini ya. Wah, ini buku ini berarti Slide bayar. template. Iya. Gambar yang ini harus bayar. Ya, slide itu template. Oh, enak banget sebetulnya. Yang hari ini profil dibayar. Cari yang tidak ada mahkotanya. Kalau ada mahkotanya, kalau bayar kabel. Oh, bayar kabel. Kalau itu kan bayar.
Bahasanya auto saja, Bu. Bahasanya pakai auto saja, jangan diganti. Simpan. Kita simpan dengan cara download. Kita download pakai PDF, versi yang PDF ini, sehingga bisa dicetak dulu. Klik download. Nah, ini sudah mulai kayak di Canva, ya, kayak di Canva. Boten usah pusing-pusing Bu Yakin. Nanti ada waktunya dengan berbagi baik di sini juga. Boten bisa dipikir. Ini cara mencarinya, hasil downloadnya di mana? Ya di download di sini. Motion yang awal kopi, hasilnya di download sini. Nah, muncul. Webbing toko-toko, ini ya. Kemudian kita pindah. Saya jadikan satu dengan folder yang saya buat untuk IPA berbagi baik sehingga nanti. Mana? Kira-kira bahasa Inggris ya? Hah? Nggak apa-apa, bahasa Inggris. Yang penting temanya. Mungkin karena materinya IPA, Pak. Iya. Saya pernah ikut di Inggris juga. Kalau judulnya mudah, ramah lingkungan. Oh, ramah lingkungan. Lu ramah sama. Nah, ini sudah ada dua tugas yang saya masukkan dalam satu folder. Caranya Mas? Di download, Pak. Betul. Ya ini kan ada tandanya. Ini. Nah, itu dia dengan klik nanti akan masuk ke explore-nya, cari download. Setelah di download itu bagus, bisa kita edit Bapak Ibu. Editnya ketika online ini. Kalau mau mengisolasi. Oh pakai yang berbeda. Kalau Canva senam lantai Pak Topik. Pada ngono terus iki gambare iki. tapi bisa Ya tadi lah Pak. ada aplikasi konten yang Klik kanan, Pak. merubah View ini aja. View. PDF ke Word, View. PDF ke presentasi, PDF ke Excel. Short by. Sudah? Tugas kedua sudah? Cara memanggilnya cari di dokumen. Iya di dokumen sini Pak. Cara ngambilnya jaringan bukan explore, Sing betul. Hah? Sing betul. dokumen di download. Itu Nah di sini akan muncul. udah. Ini Muncul seberapa ini? yang jaringan download. Sing mau. So, yang mana? Kasih nama. Tugas kedua presentasi. Sing mau RPP modul Oh, aja. modul ajar kan. Dokumen. Iya anak panah yang ke bawah ini gambarnya. Dengan buka Word dulu. Iya benar. Iya tuh. Dokumen ya Pak, dokumen. Dokumen ya. Iya. Kamu tuh. Oke. Bawa Pak, bawa Pak. Nah itu. Kemudian sini baru di sini muncul, baru kita
lah kok gak bisa ngomong. Mencari supaya akan ada kokotannya berarti yang free ya. Atau model teks tidak ada, coba dipindah, mungkin itu nempel di buku lain-lain. Tidak ada, gambar itu tidak ada. Coba diambil lain, gambar tuh. Judulnya gambar. Lain-lain ini ada AI Writer. Kalau kita tulis maka otomatis di sini muncul. Nah, Background colornya. Jadi setelah kita klik ini ya, klik, kalau muncul kan, misalnya ini, nah ini yang dirubah. Ini jangan rubah putih, maka akan iya, diklik, tinggal di download, pilih PDF, kemudian sudah download. Nanti kalau mau ubah, saya kasih tahu caranya bagaimana PDF jadi PowerPoint. Bisa, mau kita ubah, kita sesuaikan. Halamannya pertama. Barangkali itu katanya dengan terima kasih. Terus kan Pak Mana untuk kasih nyata Halamannya di mana? tentunya kan PDF. Di bawah terima kasih. PowerPoint. Kita ubah Teks. kok gawe dhewe? Ya, buat sendiri ya. ya di sesi setelah Enggak, maksudnya menambah pada gini. Nambah ini teks. yang ketiga siap. Oh, nambah slot lagi. Nambah slot lagi tinggal klik ini. Enggak langsung di gini. Ya kalau langsung di situ langsung ini aja. Jadi Ini ya. 34 sertifikatnya nggak apa-apa Ah, di udah video. ketik. Nama. Bisa 32 JP. Langsung diketik. Ono tugasnya banyak. Lo kamu dulu. Bukan, warnanya diganti. Warnanya. Ini. Ya itu. Jangan lupa dikasih identitas di slide terakhir. Ya. Ganti warna. Dikasih identitas di Pilih warna. slide terakhir. Ini Warna apa diklikin ini? putih. Nah. Ya. Tinggal digeser yang mana, warna apa? Isi muncul sini. Ya. Ya udah gitu, geser. Geser situ sama geser ini. Sudah? Ya. Udah, klik lagi. Hapus lagi. Hapus sekalian semua ya. Muncul di sini nanti. Misalnya SMPN 2 jutis SMPN, tapi nggak mau SMPN 2 jutis. Ini memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi, yaitu ada AI Writer, ada AI Presentasi. Kalau AI Writer itu mengarahkan kita pada tulisan yang ada dalam satu slide. Kalau yang AI Presentasi itu berarti tulisan perintah yang nanti akan mengarahkan pada beberapa slide untuk presentasi sesuai dengan tema. Ini kita generate. Ya, muncul di sini. Terus pas kemarin aku di dan di lagi. Ya. AI Text Generation Pilot. Profesional satu belajar. Kita kasih pertanyaan yang umum saja. Yang umum itu artinya Liputan. Tali. kerajaan. Kerajaan. Terus mari kita mulai. Kerajaan negara. Mana? Ini Open with folder. So in folder. So in folder. generate.
ini sudah kami Beriter. tulisannya sudah ditambah. AI Beriter, Bu. Berarti kembali. Iya. AI Beriter. AI writer. AI Beriter. Ini untuk menambahkan materi yang ada di slide. Mas. Mas anu. Apanya? Kan ini tadi. Di sini Bu. Pindah. Jadikan satu sama yang tadi materinya. Ini mana? Dokumen. Dan dokumen. Oh iya, dokumen. Enggak, berarti dan utang. Ini kan, ini kan aplikasi. Tadi. Yang modul mana? Belum di save nih. Di save. Belum dengan save. Iya tuh klik. Udah di save tadi. Udah tadi. Berarti kan Di mana? Di tak Oh langsung. Sejak soal ini. Masih jawab ya? Yang kita mau presentasikan. Mana mek nulis apa mau sejarah atau ya? Oh, kedua kerajaan Jawa. Langsung ditulis di gambar. Mas kita jajan satu gawe folder baru. Enggak soalnya. Ya, Iki di dokumen. ya. Dijadikan satu aja biar nggak bingung. Lah iya berarti buat dokumen. Ya. Buat folder. Ya, folder. Apa ini? Terus ini dipindah. Ya, itu di folder itu. Ya. Boleh kasih nama. Baik hati. Apa? Buat baik hati. Kalau gel. Ini foldernya loh. Berbagi baik. Pegel. Berbagi baik. Itu tadi hanya tambahan fasilitas Bu. Hanya tambahan fasilitas. Kita, nah ini ya. Akibat proklamasi. Yang ini, oh ya, ini kita ubah ya. Ini tadi aku mulai bahasa Inggris. Ya. Yang muncul ya, ini ukur ini ya, muncul seperti ini. Nah, itu ada di sini lagi begini. Di bagian ini ya, logonya kan tetap ada sini ya, nggak apa-apa, lanjut aja ini. Dampak proklamasi bagi Indonesia. Klik dengerin ya, langsung muncul ya. Ini bisa kita angkat kontennya ya. Ini bisa untuk kayaknya muncul bahasa Indonesia atau enggak itu sangat tergantung seberapa detail perintah yang kita berikan. Kalau yang kita berikan data itu terlalu singkat, akibat proklamasi gitu ya, kita dikasih bahasa Inggris. Tapi ketika kita kasih pertanyaan akibat peristiwa proklamasi bagi Indonesia, ternyata kita iya. Saya minta ada 2 partisipan untuk refleksi. Silakan.
yang mau menyampaikan referensinya dengan kegiatan hari ini? Silakan. Bisa cewek, bisa cowok. Baik. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya belajar begitu banyak pengetahuan yang selama ini mungkin belum saya ketahui. Yang pertama tadi ada ChatGPT, dari situ saya belajar mencari sesuatu pengetahuan secara cepat dan tepat. Yang kedua itu masalah iWriter, ya, itu termasuk dalam ChatGPT juga aplikasinya. Di situ saya belajar tentang presentasi, menemukan sesuatu juga. Misalnya karena saya pelajaran bahasa Indonesia, maka saya tadi memilih puisi. Di situ langsung saya mendapatkan jawaban dari pengertian puisi itu apa beserta gambarnya. Yang terakhir tadi ada membuat soal 10 soal nih Pak nih. 10 soal dengan jawabannya yaitu dengan tipe pilihan ganda. Simpulannya saya mendapatkan begitu banyak ilmu hari ini dengan masalah yang sedang saya hadapi, misalnya pembuatan modul, pembuatan soal, dan cara bagaimana presentasi materi yang berhubungan dengan materi di modul saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keterangan untuk bagus sekali pengalaman dengan baik. Selanjutnya ada satu lagi partisipan. Ya karena itu gratis, tis. Jadi untuk biarnya benaran tidak usah terus alhamdulillah. Dan ini perlu kita dukung dan kita kembangkan terus dan kita berdayakan, karena ini termasuk langkah yang sangat baik untuk kedepannya. Tolong untuk saudara bisa dicatat. Untuk materi sangat baik, materi mulai dari awal sampai akhir, dan tidak bisa nyebut satu-satu, tapi semuanya saya kira dari semua teman semuanya sudah kita sepakat semua apa yang dijelaskan oleh narasumber sangat baik dan runtut. Ini sulit untuk kita temukan. Dan ini amin. Terima kasih Bu Niki, tolong ini ditindaklanjuti. Dan kalau bisa terjadwal Bu Niki. Saya sangat mendukung Bu Niki. Dan saya sangat menunggu berbagai macam sumber dari Bapak narasumber yang berwarna. Terima kasih. Mungkin dari semua teman saya yakin mendukung. Bisa saya berikan. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak mentor yang saya sangat hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang telah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Kita harus tetap semangat dan tetap harus bisa berbagi dengan satu dan lainnya. Saya kira untuk posisi kita untuk dokumentasi keperluan kegiatan untuk berbagi baik, saya juga sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap apa yang harus kita lakukan, jangan lupa hasil dari yang lakukan di teknologi itu tetap harus kita teliti kembali, kita baca lagi, jangan langsung dipraktekkan. Saya kira itu untuk pagi sampai siang hari ini. Terima kasih. Setelah ini kita lanjut lagi sama saya. Saya tetap siap untuk yang mau tanya tentang bagaimana mengkonvert yang PDF tadi ke PowerPoint atau ke Word. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kasar karena saya juga termasuk
mudah-mudahan tidak menjadi permasalahan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat pagi hari ini. Ada 3 tugas yang harus diselesaikan, tolong itu diselesaikan, dicetak, nanti dikumpulkan di Bu Ayu, nanti akan kita tukar dengan sertifikat yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.